sekali hari ini kita masih bertemu dengan adik-adik semua, meskipun tetap dari rumah, ibadah online dari rumah, nggak apa-apa ya adik-adik, tetap semangat untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Meskipun kita belum bisa bertemu satu dengan yang lain, nggak apa-apa, tapi kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita mau fokus sama Tuhan. Nah, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita, kakak-kakak mau ingetin lagi ya, peraturan apa aja sih yang harus adik-adik ikuti? Yuk kita dengerin dulu peraturannya. Peraturan yang pertama, yang pastinya kita udah harus rapi ya, udah mandi, udah berpakaian rapi, udah sisiran, gak berantakan gitu kan. Yaudah. Ya benar, itu yang pertama. Yang kedua apa Kak? Yang kedua, gak boleh sambil makan, sambil minum, apalagi sambil rebahan, gak boleh. Benar. Terus Kak? Yang ketiga, saat memuji dan memuliakan nama Tuhan harus serius. Yang keempat, saat berdoa dan mendengarkan firman Tuhan juga harus serius ya. Benar banget, itu ya adik-adik, ada 4 peraturan yang harus adik-adik ikuti supaya lebih fokus saat memuji memuliakan nama Tuhan, juga saat mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita cek dulu nih ya kesiapan adik-adik ya, kakak-kakak ya di rumah. Siap semua ya adik-adik untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Coba Kak Justin panggil dulu. Laskar Kristus. Siap! Lagi ya, sekali lagi kita coba ya. Laskar Kristus. Siap! Haleluya. Yuk adik-adik kita siapkan hati kita mau berdoa, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Mari lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Sebentar Bapa, kami mau memulai ibadah online kami. Meskipun kami masih beribadah secara online, tapi kami percaya kami bisa merasakan kuasa-Mu, kami bisa merasakan hadirat-Mu hadir di tengah-tengah rumah kami masing-masing. Bapa, kami mau siapkan hati kami mau siapkan pikiran kami hanya untuk memuji kepada-Mu, hanya untuk memuliakan, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, berkati ibadah online kami pada pagi hari ini, biar kami semua merasakan hadirat-Mu, biar kami semua menerima berkat daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap memuji Engkau. Kita angkat satu pujian, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku menyembah, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Haleluya Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku menyembah, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Lebih sungguh lagi adik-adik kita angkat pujian ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam
memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku menyembah, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari adik-adik, kita panggil namanya, kita ucapkan terima kasih dan kita naikkan ucapan syukur kita karena ya Bapa itu sungguh baik. Kita sapa Dia, kita panggil namanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau baik Bapa, Kau baik Tuhan, ya Allahku, Kau Yesusku. Bilang terima kasih sama Tuhan adik-adik. Kita belajar bilang terima kasih sama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Oh Bapa, Kau yang jagai, Kau yang lindungi, Kau yang pelihara kami. Terima kasih Bapa. Oh, Jesus, Jesus. Oh, glory bagimu Allah Bapakku, glory bagimu ya Allahku. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah, Kau baik Tuhan, Kau baik Bapa. Perlindungan-Mu, perlindungan-Mu, Kau yang jagai, Kau yang proteksi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kau Raja, Kau Bapa. Yesus, Yesus. Kami tahu Bapa, kami ada sampai saat ini
Karena kuasa penyertaan-Mu saja Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Dan biarlah kami sedari kecil belajar untuk bilang terima kasih sama Engkau. Karena ya Engkau sungguh baik buat kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, buat papa mama kami, buat adik kakak kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau belajar memuji Engkau dengan sungguh. Kami mau belajar menaikkan pujian kami dengan sungguh Bapa. Kami tidak mau main-main, kami mau bawa hati kami kepada Engkau. Kami mau bawa fokus kami kepada Engkau. Biar kami terus merasakan kasih-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih dan ajarkan kami Bapa untuk melihat itu tiap-tiap harinya. Kami tidak mau kehilangan Engkau Yesus. Kami mau jadi anak kesayangan-Mu, anak-Mu yang istimewa. Bapa, biarlah setiap adik-adik yang ada di rumah bisa fokuskan hatinya, bisa fokuskan pikirannya hanya untuk memuji memuliakan Engkau pada saat ini. Sungguh-sungguh saat beribadah, sungguh-sungguh saat berdoa, sungguh-sungguh saat memuji Engkau, sungguh-sungguh saat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, kami mengucap syukur karena kasih-Mu terus kami rasakan tiap-tiap harinya. Dan biarlah adik-adik terus merasakan cinta yang daripada Engkau, mengasihi Engkau lebih lagi dan lebih lagi. Terima kasih buat orang tua yang senantiasa ada buat anak-anaknya Bapa. Dan biarlah para orang tua bisa terus mendampingi anak-anaknya untuk semakin fokus kepada Engkau, untuk semakin merindukan Engkau dalam kehidupan mereka. Bapa, terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat cinta-Mu. Adik-adik, kita mau sungguh-sungguh pagi ini, kita mau sungguh-sungguh hari ini, bawa hati kita, bawa fokus kita ke hadapan Tuhan. Kita mau lebih lagi bersorak buat Tuhan. Adik-adik yang semangat, adik-adik yang bersuka cita pada pagi hari ini, kita sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Masih semangat kan adik-adik? Masih harus ya Kak, harus semangat. Tadi kan kita sudah menyembah Tuhan. Nah sekarang waktunya kita untuk lebih lagi bersorak-sorai untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian setinggi-tingginya langit. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Masih semangat
semangat kan adik-adik? Masih dong Masih Kak. dong. Makanya yang lemes sih. Semangat Kak, semangat Kak, semangat Kak. Oke, ulang-ulang. Masih semangat kan adik-adik? Masih dong Kak. Oke, sekarang kita mau angkat pujian. Kuis istimewa. Istimewa Kak. Kuis istimewa ya. Iya, kita angkat pujian ini adik-adik. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Ku istimewa. Mana jempolnya nih? Karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku. Dia lahir dalam hatiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Haleluya. Yuk adik-adik yang ada di rumah, kakak mau ajak kita untuk satu hati untuk menyembah Tuhan. Sebelum itu kakak mau tanya, siapa di sini yang percaya bahwa kita adalah anak kesayangannya Tuhan? Coba Saya. angkat tangannya. Banyak ya. Maka dari itu, karena kita kesayangan Tuhan, kita mau beri kesungguhan hati kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh untuk menyembah dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau naikkan pujian kesayanganmu. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa.
menyebutku kesayanganmu, Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu, Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kita naikkan sekali pujian ini. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu, Kau yang menjadikanku sebagai anakmu, memanggilmu Bapa. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik. Di setiap waktu ku angkat tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Kaulah Bapakku dan ku anakmu. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu, atas anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau, kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan, kamilah yang akan menceritakan firman-Mu, biarlah firman-Mu itu Tuhan dapat
masuk dalam hati kami, bertumbuh dalam hati kami dan berbuah untuk sekeliling kami. Dan Tuhan berkati juga setiap kami yang mendengarkan Tuhan, biarlah kami Tuhan dapat mengerti apa yang disampaikan oleh firman-Mu Tuhan, dan biarlah apa yang Kau sampaikan itu Tuhan kami lakukan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, shalom. Selamat pagi adik-adik. Kanilah senang bisa bertemu dengan adik-adik kembali di tahun yang baru. Masih tahun baru ya kita. Kalau tahun yang lalu Tuhan sudah menjaga, menyertai kita, kita seharusnya mengucap syukur. Kita tidak bisa bersekolah tahun kemarin karena kita dilanda virus corona, tapi Tuhan tetap menjaga dan memelihara kita. Nah, siapa yang hari-hari ini nonton di berita, yang baca berita, apa yang terjadi di Indonesia? Di tahun baru, di awal tahun ini, adik-adik, kita dikejutkan dengan banyak hal, peristiwa yang terjadi di bangsa kita. Kalau Kak Nila ingat, yang awal-awal, ayo, apa yuk? Yang ada di atas? Benar, jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Waduh, itu semua kita dikejutkan ya di awal tahun. Belum semua ditemukan jenazah-jenazah penumpang pesawat itu, kita dikejutkan lagi dengan apa? Bencana alam yang terjadi di Indonesia. Ada banjir bandang di Kalimantan Selatan, dekat dengan kita. Kalau airnya deras lagi, bisa-bisa kita kena ya. Tapi kita berdoa jangan ya adik-adik. Terus terjadi juga tanah longsor di di Jawa Barat, Kanila catat. Ada gempa bumi juga di saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi Barat, di Majene, di Mamuju, itu terjadi gempa bumi ya. Kanila waktu nonton itu videonya, ada anak kecil yang tertindih, lalu dia menangis minta tolong supaya bisa keluar. Belum lagi setelah itu kejadian erupsi Gunung Berapi Semeru yang ada di Jawa Timur mengeluarkan awan panas. Belum lagi banjir bandang yang terjadi di Maluku Utara. Itu membuat kita semua ketakutan. Kanila yang lihat, Kanila yang menyaksikan juga dalam hati, apa yang terjadi ya ini Tuhan? Itu ya. Membuat semua kita ketakutan. Kalau adik-adik perhatikan semua peristiwa yang terjadi di awal tahun ini membuat kadang kita ciut, takut. Apalagi wabah corona yang belum berakhir membuat kita pergi kemana-mana takut. Kita mau sekolah nggak bisa, pergi ke gereja nggak bisa. Tapi Kanila percaya kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Seperti cerita yang Kanila bawakan hari ini tentang Ibu Maria. Masih ingat? Kita masih dalam suasana Natal. Kanila mau cerita tentang bagaimana Ibu Maria yang juga mengalami ketakutan. Lah, kok bisa? Pada saat kapan ya? Nah, Ibu Maria dan Bapak Yusuf pernah mengalami ketakutan. Saat itu ceritanya ketika orang Majus datang, orang Majus ini datang, mereka melihat bintang. Masih ingat ya? Mereka melihat bintang dan mereka tahu melihat tanda-tanda bintang itu menandakan ada seorang raja akan lahir. Mereka berjalan mengikuti bintang itu, mereka pergi dan sampailah mereka ke Yerusalem. Di Yerusalem akhirnya mereka bertanya, mereka bertanya sama Herodes ini, karena saat itu penguasa itu adalah Herodes. Mereka tanya, Raja, kami melihat bintang. Dan kalau bintang itu bersinar terang, tandanya akan ada seorang raja yang lahir. Herodes ketika mendengar itu, bagaimana responnya adik-adik? Dia terkejut. Terus dia bilang, panggil ahli Tauratku, coba lihat dulu. Ternyata benar, di dalam kitab sudah dinubuatkan bahwa di Bethlehem, kota kecil, akan lahir seorang raja. Wah, ahli kitabnya bilang, iya benar-benar akan lahir seorang raja. Wah, adik-adik, Herodes mendengar itu, dia menjadi ketar-ketir. Waduh, akan ada menyaingi saya ini.
Lalu dia pura-pura bilang sama orang Majus, ya udah kalian pergi ya cari, kalian bawa apa tuh? Oh kami bawa persembahan untuk raja yang baru lahir, kata mereka orang Majus. Lalu mereka, Raja Herodes bilang, pergi ya, cari ya, nanti juga kalau kalian sudah ketemu kasih tahu saya, biar nanti saya juga akan datang menyembah. Padahal di dalam hati Herodes, nanti dia kalau saya ketemu bayi itu, akan saya bunuh katanya. Nah, orang Majus akhirnya pergi. Ahli-ahli Taurat mengatakan ada di Bethlehem di kota kecil. Orang Majus akhirnya pergi dan bertemu Yesus. Mereka mempersembahkan apa? Benar, emas, kemenyan dan mur. Mereka mempersembahkan kepada bayi Yesus. Setelah itu malaikat datang kepada orang Majus dan katakan, kalian jangan pulang kepada Herodes lagi, pergi ke jalan lain. Orang Majus pergi kembali ke tempatnya tanpa memberitahukan Herodes lagi di mana tempat bayi itu. Raja Herodes menunggu. Kok orang Majus itu nggak datang-datang lagi sih? Aduh, saya ditipu ini. Akhirnya Herodes semakin marah karena dia merasa orang Majus sudah menipu mereka. Wah, Herodes bilang, pengawal, sini. Saya mau cari itu bayi yang akan menjadi raja. Kalau kalian tidak ketemu, begini aja. Semua bayi yang ada di Yerusalem ini sampai ke kota-kota kecil yang berumur 2 tahun ke bawah, bunuh semuanya. Kamu bayangkan, kalau kamu punya adik kecil di bawah 2 tahun, pasti kamu akan ketakutan kan? Ibu Maria juga mendengar berita itu, dia ketakutan. Wah, pasti Ibu Maria akan ketakutan sekali, Bapak Yusuf akan ketakutan. Karena Yesus pada saat itu masih bayi, mungkin berumur 5-7 tahun. Tapi ini yang adik-adik perlu ketahui. Karena Tuhan mengasihi Yesus, karena Yesus datang ke dunia harus menggenapi rencana Bapa, maka Tuhan menyertai bayi Yesus. Tuhan menyertai keluarga Bapak, Ibu, Yusuf dan Maria. Ketika Herodes mengeluarkan titah untuk semua bayi dibunuh, maka malam itu juga malaikat Tuhan datang kepada bayi Yesus. Apa yang dikatakan malaikat Tuhan? Malaikat Tuhan membangunkan Bapak Yusuf bangun, pergi dan bawa anakmu ke Mesir, menyingkir ke Mesir. Karena Herodes akan membunuh semua bayi, termasuk anakmu akan diincar. Itu loh adik-adik, luar biasanya penyertaan Tuhan. Mungkin saat itu musibah boleh terjadi, mungkin saat itu keselamatan Tuhan Yesus terancam karena Yesus masih bayi. Tapi ingat, pemeliharaan Allah itu luar biasa kepada bayi Yesus. Allah menjaga, Allah memelihara bayi Yesus. Seperti janjinya kepada Ibu Maria ketika Ibu Maria mengandung, malaikat Tuhan berkata, Immanuel, jangan takut, Tuhan beserta. Begitu juga Tuhan menyertai bayi Yesus sehingga bayi Yesus selamat. Bayi Yesus menyingkir ke Mesir dan dikatakan Yesus tumbuh besar di Mesir sampai Herodes yang ingin membunuhnya meninggal. Penyertaan Tuhan luar biasa kan atas bayi Yesus. Kanila juga percaya ketika kita hidup dekat sama Tuhan, ketika kita mendengarkan Tuhan. Coba kamu bayangkan ya, kalau tadi Bapak Yusuf tidak mendengarkan perintah malaikat untuk pergi, apa yang terjadi? Kalau Bapak Yusuf hanya garuk-garuk, apa sih kata malaikat ini suruh pergi malam-malam gini? Pasti bayi Yesus gak akan selamat. Tapi karena Bapak Yusuf mau taat, pergi untuk menyingkir, tuh bayi Yesus selamat. Adik-adik, Tuhan akan memelihara kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi sepanjang tahun yang akan kita lewati ini. Di awal tahun aja kita sudah lihat berbagai musibah. Kita sudah melihat segala sesuatu yang mengerikan terjadi.
Dan firman Tuhan, hari-hari ke depan itu bukan hari-hari yang baik. Tapi satu yang kalian harus tahu bahwa Tuhan akan terus menyertai kita. Tuhan akan terus melindungi kita. Tuhan akan terus memelihara kita. Jadi adik-adik jangan takut ya, jangan takut. Ingat, ketika kamu mulai takut, datang berdoa pada Tuhan. Ketika kamu merasa khawatir, maka datang berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan yang akan memberikan perlindungan kepada kita. Asal satu, kamu harus dekat pada Tuhan. Karena ketika kita dekat pada Tuhan, kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Tuhan akan katakan, hati-hati, di situ ada bahaya. Hati-hati, di situ ada orang jahat. Ketika kita peka, ketika kita mendengarkan suara Tuhan, maka kita akan terhindar dari semua bahaya. Kanilah percaya, siapa adik-adik yang mau dekat sama Tuhan? Siapa adik-adik yang mau datang pada Tuhan? Awal tahun ini yuk kita mau berjanji, Tuhan saya mau dekat pada Tuhan. Tuhan saya mau taat pada Tuhan. Sehingga kita semua dilindungi. Sehingga apapun yang terjadi di depan kita, tahun-tahun ini, kita nggak tahu ya kapan corona ini akan berhenti, apakah musibah akan terus terjadi. Tapi satu yang kalian harus ingat, musibah mungkin akan ada, tapi penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan juga ada atas anak-anaknya yang mau dekat dengan Dia. Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan memelihara kita semua. Jadi adik-adik tetap percaya pada Tuhan, tetap berlindung pada Tuhan. Dan untuk ayat hafalan kita, biar kita akan selalu ingat, jangan lupa ya ayat hafalan kita, Kanila ambil dari Matius 10 ayat 31. Ayo Kanila tunggu, ambil Alkitabnya, buka Matius 10 ayat 31. Oke, sudah. Matius 10 ayat 31, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Ulangi ya, 1, 2, 3. Matius 10 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Sekali lagi ya, Matius 10 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Jangan lupa dihafalkan ya. Dan untuk adik-adik yang kecil, yang masih 5 tahun ke bawah, super kebenarannya, ikuti Kanila ya. Super kebenaran, sebab itu janganlah kamu takut. Super kebenaran, sebab itu janganlah kamu takut. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Super kebenaran, sebab itu janganlah kamu takut. Kanila percaya ketika kalian dekat pada Tuhan, maka akan ada perlindungan bagi Tuhan, untuk kalian semua dari Tuhan. Tetap berlindung pada Tuhan, tetap percaya pada Tuhan. Dan untuk kreativitasnya adik-adik, Kanila mau kalian kirimkan. Karena saat ini kita sedang dilanda bencana, Kanila mau yuk kita semua berdoa buat saudara kita yang ada terkena bencana. Adik-adik boleh, yang kecil boleh dibantu mama papahnya untuk berdoa untuk saudara-saudara kita yang terkena bencana. Untuk yang besar yang sudah berdoa, kirimkan doa kalian untuk saudara-saudara yang terkena bencana. Oke? Kanila tunggu. Dan hari ini kita mau berdoa, kita memohon perlindungan Tuhan atas hidup kita. Mari siapkan hatinya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu. Kami tahu firman ini hidup bagi kami. Kami tahu firman ini sungguh-sungguh terjadi. Seperti Engkau melindungi bayi Yesus dari bahaya, dari ancaman yang dilakukan Herodes untuk memusnahkan nyawanya. Kami juga percaya
jika saat-saat ini kami mendengar bencana ada di mana-mana, tapi kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang menjaga kami. Hamba-Mu berdoa untuk adik-adik yang di rumah, yang mendengarkan, yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan jauhkan mereka dari bahaya yang mengintai. Tuhan menyertai mereka. Jauhkan mereka dari sakit penyakit, bahkan virus corona yang mengintai kami. Tuhan jauhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar perlindungan-Mu ada atas kami. Biar darah Kristus menutup bungkus kami. Dan Tuhan, ku berdoa biar adik-adik, anak-anak sekolah minggu yang ada di tempat ini terus hidup di dalam Tuhan. Sekalipun mereka tidak datang beribadah ke gereja, tapi kami berdoa Tuhan agar Engkau yang terus mengetuk hati mereka, agar mereka terus datang kepada Tuhan. Kami berdoa buat orang tuanya, biar orang tuanya di rumah tetap membimbing mereka, tetap menuntun mereka untuk berdoa, untuk saat teduh, untuk terus membimbing anaknya untuk hidup di dalam Tuhan. Memberkati orang tua, anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangganya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa, berikan keluarga yang nyaman, berikan keluarga yang harmonis untuk anak-anak sekolah minggu kami, sehingga mereka boleh hidup dengan aman damai. Keluarga mereka di mana mereka boleh bertumbuh adalah keluarga yang menggambarkan, memanifestasikan kerajaan Allah di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, sampai jumpa.